dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Eliza Hasan hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI. Pada episode kali ini kami akan membahas masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. Konstitusi kita telah menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia, namun ternyata hingga kini masih saja terjadi kasus pelanggaran HAM. Selain itu, masih banyak juga kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum juga tuntas. Bagaimana sebenarnya penyelenggaraan penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Apa saja tantangannya? Kita akan membahasnya bersama Ketua Fraksi PKB MPR RI, Bapak Abdul Qadir Karding. Selamat datang di Dialog 4 Pilar, Pak Karding. Apa kabar? Terima kasih, baik. Ini kalau kita membicarakan tentang penegakan hak asasi manusia, ini kalau menurut Anda sendiri seperti apa sebenarnya di Indonesia saat ini? Ya, sebelumnya saya harus bicara sedikit ke belakang ya. Bahwa salah satu tuntutan reformasi itu adalah penegakan HAM di antara banyak tuntutan-tuntutan yang lain. Dan alhamdulillah setelah reformasi kita telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar itu salah satunya adalah mengakomodasi banyak item-item atau pasal-pasal yang sebelumnya belum sempurna diatur di Undang-Undang Dasar sebelumnya, itu telah diatur sehingga di dalam bab 10A pasal 28 sampai J sampai K itu mengatur detail soal perlindungan dan upaya-upaya penegakan HAM di luar pasal-pasal yang sebelumnya sudah ada, 27 dan seterusnya. Nah, ini Anda berbicara mengenai bab 10A tentang hak asasi manusia. Memang sejauh ini ketentuan konstitusi untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan penegakan hak asasi manusia di Indonesia sudah seperti apa? Kalau bicara implementasi tentu memang tergantung pada beberapa hal, ya. Hal yang pertama tentu adalah pemahaman masyarakat soal HAM itu sendiri. Masyarakat kita cukup luas, ya, sehingga butuh waktu yang cukup untuk memberi pemahaman mana yang disebut kategori HAM dan apa itu HAM. Lalu yang kedua tentu juga terkait dengan penegakan hukum. Saya kira sulit kita bicara penegakan HAM atau realisasi HAM ini tanpa berkorelasi dengan penegakan hukum, karena itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga tentu kita membutuhkan juga lembaga-lembaga yang terkait dengan HAM. Nah, hari ini sudah ada misalnya tentang Komnas Anak, Komnas Perempuan, ya, Pengadilan HAM, ada Komnas HAM. Ini kita dorong supaya bisa efektif disupport di mana oleh negara, karena sebenarnya kewajiban utama terhadap penegakan HAM itu negara. Negara itu memiliki kewajiban utama, walaupun kita semua punya kewajiban untuk itu. Namun di konstitusi kita sebenarnya diatur bahwa kita punya banyak hak-hak yang harus kita kita dilindungi oleh negara, tetapi juga ada kewajiban asasi. Nah, di poin itu disebut dalam Undang-Undang Dasar bahwa kewajiban asasi itu diatur oleh undang-undang di mana memperhatikan kepentingan umum. Balik ini soal lagi. paham HAM ya. Paham HAM itu sebenarnya. Ya. Nah, ini kan kita tahu memang banyak sekali sekarang laporan-laporan dari LSM ataupun masyarakat terkait dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia sendiri ini masih dianggap masih terlalu rendah seperti itu. Nah, Anda sendiri menanggapi terkait dengan tanggapan-tanggapan seperti ini memang seperti apa? Memang karena kurangnya tadi ya pemahaman inikah, pemahaman terkait dengan HAM atau seperti apa? Ya, namanya HAM itu tradisi ya. Jadi harus dibangun tradisi bagaimana kita semua pihak, semua unsur itu memiliki aware terhadap HAM. Pegawai negeri, aparatur, birokrasi, polisi, jaksa, dan semuanya harus itu. Nah, saya melihat proses di Indonesia ini sudah lumayan baik, ya, lumayan baik. Walaupun memang butuh percepatan-percepatan, butuh peningkatan-peningkatan, sehingga
apa yang disampaikan oleh laporan-laporan atau data yang ada itu bisa jadi harus menjadi bahan masukan, evaluasi juga ya, masukan seperti itu. bagi terutama pemerintah, yang kedua penegak hukum, bahwa ini masih harus diperbaiki. Yang ketiga, di Indonesia tidak lepas dari peran tokoh ya. Nah, sehingga kita harus masif melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan penegakan HAM yang baik. Oke, kita berbicara tadi kalau Pak Karni Anda sempat mengatakan bahwa ini juga terkait dengan penegakan hukum. Berarti di sini juga lembaga-lembaga hukum atau institusi hukum di sini juga turut serta dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, ini bagaimana caranya agar lembaga-lembaga ini atau institusi-institusi ini bisa bekerja sama paling tidak agar penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini berjalan ataupun meningkat atau lebih baik seperti itu. Ya, saya kebetulan di Komisi 3. Ya, setiap anggaran, setiap pengawasan kita dorong agar misalnya polisi semakin profesional, betul-betul mengayomi, melindungi ya. Kemudian juga kejaksaan demikian. Kita dorong supaya betul-betul profesional, jangan terlalu masuk di dunia politik, jangan terlalu banyak hal yang ditransaksikan ya. Ini kita coba, kita dorong terus-menerus. Memang ini butuh effort yang kuat. Ya, tentunya tidak mudah dan tidak bisa cepat juga untuk menyelesaikan ini. Kita ini bertahap, tapi saya kira demokrasi kita kan perkembangannya luar biasa. HAM dan demokrasi itu biasanya dia sejalan ya, seperti itu. Oke Pak Karni, ini kalau kita lihat memang HAM yang saat ini sedang dibangun seperti apa penegakan hak asasi manusia ini, tapi kita juga masih ingat bagaimana yang dulu-dulu yang belum selesai. Kita akan membahasnya usai jeda pariwara. Pemirsa, Dialog 4 Pilar DPR RI akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh